Oh, nanti kan itu kan di apa? Dijabarkan di RPP bukan? Ya Bu ya. Nanti kan kita membuat RPP. Waktu kita membuat RPP kan itu sudah ada alokasi waktu khusus kan? Berapa jam untuk mencapai indikator ini, berapa jam untuk mencapai indikator ini. Mungkin materi ini ada beberapa kali pertemuan atau cukup sekali pertemuan. Itu juga kembali dicocokkan dengan kualitas anak-anak di sekolah Ibu masing-masing. Jangan sampai nanti Ibu berdebat, waktu untuk mengajar ini yang paling cocok 2 jam, itu yang paling betul. Nah itu salah Bu, bisa jadi di sekolah Ibu benar. Di sekolah saya yang anak-anaknya lambat itu perlunya 6 jam. Jadi jangan sampai Ibu ribut masalah itu, karena beda kualitas. Jadi kalau beda kualitas, beda daya serapnya. Beda daya serap butuh waktu yang juga berbeda. Terus kira-kira di sini apa? Bermacam-macam bentuk hijaiyah yang bersambung, bermacam-macam huruf, bermacam huruf hijaiyah yang tidak bersambung. Di sini kira-kira kegiatan pembelajarannya apa? Membaca. Tadi kan membaca ya Bu ya? Membaca kan? Membaca huruf hijaiyah yang bersambung. Nanti membacanya itu prosesnya macam mana kita jabarkan di RPP pada kegiatan inti. Saya kira itu saja dulu. Terima kasih. Mata pelajaran. Nanti kalau buat bermata pelajaran kan nulis mata pelajarannya di sini. Habis bahasa Indonesia. Untuk agama pakai kertas lain lagi. Kan banyak. Kalau di ini nggak banyak pakainya, singkat, tinggal digaris-garis saja. Sudah disebut mata pelajaran. Nanti kalau sudah habis tinggal dicoret. Nanti mata pelajaran di bawahnya umpamanya agama. Habis lagi dibuat coret. Coret sampai habis. Terus umpamanya masuk ke PKN, coret. Jadi mungkin butuh 2 lembar untuk seluruh mata pelajaran. Dan silabusnya sudah berdasarkan tema. Nanti dikasih kertas. Sudah Bu ya? Selesai format kita kan? Nah kalau selesai format kita, sekarang kita ngelihat ini. Nanti kita melihat gimana cara menganalisis apa? Tema ya. Ya nanti kita itu dulu Bu. Ya nanti sajalah dulu. Nah setelah menganalisis SK dan KD per tema, nanti kita memunculkan indikator. Untuk melengkapkan atau menciptakan indikator, kita harus tahu dulu apa itu indikator. Tujuan. Boleh tujuan. Itu bahasanya. Kira-kira apa indikator? Kalau menurut saya sebuah kata operasional yang bisa diukur atau diamati. Sebuah kata operasional yang bisa diukur atau diamati. Berarti tujuan yang indikator. Sebuah kata operasional yang bisa diukur dan diamati. Maksud saya begini, siswa dapat menghayal bentuk-bentuk benda langit. Kira-kira mengukurnya gimana? Siswa dapat mengukur siswa dapat menghayal bentuk-bentuk benda langit. Kira-kira gimana? Bisa nggak diukur? Nah itu indikator. Bahasa indikator yang saya munculkan, coba dipahami Bu ya bahasa indikatornya. Walaupun ada sedikit bau yang tidak enak, mudah-mudahan yang saya bicarakan ini menjadi, kalau di tingkat konsentrasikannya kan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, nah kalau di sini alokasi waktu. Nanti kalau formatnya mau diubah kan sudah saya kasih tahu. Berarti nanti format yang pertama apa? NP ya? Nah, terus SK. Terus kalau mau lebih bagus kasih indikator. Jadi indikatornya ditolak ke yang kolom nomor 4. Nomor 4. Tapi kalau memang nggak mau ditolak, tetap di sana silakan. Nggak apa-apa. Ya, luar indikator. Oh enggak, lain-lain kajiannya. Makanya saya bilang tafsirannya beda-beda. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Dua-duanya benar. Gitu.
Jadi ibu mudahnya gimana? Mudah yang ini atau mudah indikator duluan? Mudah indikator yang duluan berarti pakai yang duluan. Begini Pak, Ya ibu. karena ini belum berapa jelas. Jadi mungkin mana yang